P-3 Orion buatan Lockheed mampu berjaya sebagai pesawat anti kapal selam selama puluhan tahun di saat varian sipil yakni L-188 Electra sudah tidak dipakai lagi oleh maskapai penerbangan sipil. L-188 Electra pernah menjadi andalan maskapai Mandala Airlines selama periode 1980-an hingga awal 1990-an di saat perusahaan penerbangan partikelir tidak boleh mengoperasikan pesawat jet. Sejumlah negara NATO dan bukan NATO mengoperasikan motor mabur yang ditenagai oleh 4 Ellison T-56A14 guna memburu kapal selam termasuk RAAF. Peran yang dimainkan oleh P-3 Orion kini telah diambil alih oleh P-8 keluaran Boeing yang jauh lebih modern dan juga diadopsi oleh sejumlah negara NATO dan non-NATO. Peperangan anti kapal selam tercatat sebagai salah satu jenis peperangan yang penuh tantangan, sebab kemampuan peralatan deteksi seperti sonar dan sonobuoy harus berhadapan dengan kondisi alam yang dimanfaatkan oleh kapal selam. Seperti diketahui, laut mempunyai lapisan kolom air seperti mixed layer, thermocline, dan deep layer. Lapisan-lapisan demikian dapat memantulkan gelombang suara sonar dan sonobuoy yang berasal dari kapal permukaan maupun motor mabur. Selain itu, penggunaan lapisan anechoic coating pada badan kapal selam memunculkan pula tantangan bagi bahtera perang permukaan maupun pesawat terbang. Selain pesawat sayap tetap, rotorcraft juga dipakai oleh beragam negara untuk kepentingan peperangan anti kapal selam. Berbeda dengan pesawat jet dan pesawat turboprop anti kapal selam yang harus berbasis di darat, helikopter anti kapal selam dapat berbasis di atas geladak kapal perang. Pada masa lalu, Amerika Serikat memiliki pesawat jet anti kapal selam yang berpangkalan di kapal induk seperti S-3 Viking produksi Lockheed. Akan tetapi, sesudah pesawat yang ditenagai oleh dua General Electric TF-34GE2 turbofan engine tersebut mengakhiri masa dinas, US Navy tidak lagi mempunyai pesawat pancar gas anti kapal selam yang beroperasi dari geladak kapal induk. Helikopter anti kapal yang termasyhur saat ini diantaranya ialah AW101 yang di lingkungan Royal Navy dikenal sebagai Merlin HM1 dan HM2. Sayap udara Marina Militare memanfaatkan pula rotorcraft yang dibuat oleh Augusta Westland sebagai warna terbang guna memburu dan menghancurkan kapal selam. Mengacu pada data yang tersedia, tidak banyak angkatan laut di dunia yang mengadopsi AW101 sebagai helikopter anti kapal selam. Pesawat sayap putar keluaran Leonardo lebih banyak dipakai oleh angkatan udara, baik sebagai helikopter angkut pasukan maupun angkut pejabat. Salah satunya adalah di Indonesia, di mana akuisisi AW101 pada hampir 10 tahun lalu ialah demi kepentingan angkut pejabat. Sebelum AW101 terkenal dengan pesawat sayap putar anti kapal selam, Westland telah mengeluarkan produk tersohor yaitu Lynx yang dibeli oleh Royal Navy, Tentara Laut Diraja Malaysia, dan beberapa angkatan laut lain. Lynx mendapatkan cap Combat Proven saat perang di Samudra Atlantik Selatan pada 1982 yang oleh Inggris disebut Perang Falkland, sementara Argentina menjuluki perang tersebut sebagai Perang Malvinas. Kini helikopter yang menggunakan engine buatan duo Rolls-Royce dan Honeywell telah pensiun dan digantikan oleh AW159 Lynx Wildcat yang merupakan blasteran Inggris dan Italia. Royal Navy, Huk Bong Dakat Eng Pilipinas, dan Daihan Minkuk Haigun tercatat sebagai operator AW159 yang berfungsi sebagai pemburu kapal selam. NH90 produksi NH Industries mengeluarkan NH90 NFH yang memiliki kemampuan peperangan kapal selam yang dioperasikan oleh beberapa angkatan laut.
rotorcraft yang bisa menggunakan dua engine karya Rolls-Royce Turbomeca atau buatan General Electric diterbangkan antara lain oleh sayap udara Marine Nationale dan Marina Militare. Marine Flieger Commando menggunakan pula NH-90 NFH yang dinamakan sebagai Sea Lion guna memburu dan menghancurkan kapal selam. Mayoritas sistem elektronika pada pesawat sayap putar yang memiliki maksimum take-off weight 10.600 kg tersebut ialah buatan Thales, mengingat program NH-90 adalah program Pan-European. Sikorsky Aircraft menjadikan MH-60 Romeo sebagai pesawat sayap putar dalam urusan peperangan anti kapal selam. Sebagai rotorcraft karya anak bangsa Amerika Serikat, pengguna utama MH-60 Romeo ialah US Navy, selain diekspor ke beberapa negara seperti Nihon, Australia, Espana, dan Brazil untuk memburu wahana bawah air lawan dengan desainasi yang berbeda. Memiliki 4 main rotor blade, MH-60 Romeo dilengkapi dengan sonar celup guna mendeteksi keberadaan kapal selam, selain dipersenjatai dengan torpedo. Helikopter yang ditenagai oleh engine produksi General Electric tercatat sebagai salah satu rotorcraft dengan jumlah produksi yang mencapai ratusan unit di dunia. Kamov K-27 tercatat sebagai helikopter anti kapal selam terkenal dari Uni Soviet yang sampai sekarang masih diterbangkan oleh Voyeno-Morskoye Flot Rossiyskoye Federatsii. Berbeda dengan rotorcraft anti kapal selam lain produksi Amerika Serikat dan Eropa, K-27 mengadopsi coaxial rotor sebagaimana produk-produk pesawat sayap putar yang dibuat oleh Kamov. Varian anti kapal selam helikopter dengan maksimum take-off weight 12.000 kg tersebut hanya dipakai oleh Voyeno-Morskoye Flot Rossiyskoye Federatsii, sementara sejumlah versi lain dioperasikan oleh sejumlah negara non-Rusia, termasuk oleh Korea Selatan. Guna memburu kapal selam, Kamov mengembangkan seri K-27PL yang dilengkapi dengan dipping sonar, sonobuoy, torpedo, atau MAD. AW101, AW159, NH-90 NFH, MH-60 Romeo, dan K-27 tercatat sebagai pesawat sayap putar anti kapal selam yang sudah proven dengan teknologi yang mature. Namun ada pula varian rotorcraft anti kapal selam yang tidak sukses, seperti AS565MBE yang diterbangkan oleh sayap putar Tentara Laut Indonesia. Persoalan yang melingkupi helikopter keluaran Airbus Helicopters tersebut ialah pilihan yang salah oleh Indonesia pada dekade lalu. Pilot yang terbatas membuat AS565MBE tidak dapat memuat beberapa peralatan deteksi wahana bawah air secara optimal. Selain harus ada trade-off antara payload dengan jarak terbang efektif. Saat ini kemampuan Tentara Laut Negeri ini untuk peperangan anti kapal selam berbasis pesawat sayap putar boleh dikatakan sangat terbatas. Penyebabnya yakni hanya tersedia 2 helikopter yang mengadopsi 2 Turbomeca Ariel 2C Turbosoft Engine karya Safran Helicopter Engines yang dilengkapi dengan peralatan untuk mendeteksi kapal selam. Sedangkan sisa 9 airframe lainnya hanya berfungsi sebagai helikopter serbaguna, termasuk bagi kepentingan angkut pejabat. Menurut rencana, 9 AS565MBE akan dikonversi menjadi rotorcraft serang bila menerima penetapan sumber pembiayaan atau PSP dari Menteri Keuangan. Sejak 1960-an hingga kini, Indonesia masih sangat lemah dalam hal ihwal peperangan anti kapal selam yang berbasis wahana terbang. Pesawat sayap tetap yang dioperasikan oleh sayap udara Tentara Laut Negeri ini tidak mempunyai kemampuan anti peperangan kapal selam. Sedangkan untuk pesawat sayap putar, kemampuan yang dimiliki tidak sesuai dengan harapan. Kemampuan peperangan kapal selam Jakarta hanya mengandalkan pada sonar bahtera kombatan permukaan. Hal itu dengan catatan sonar yang dioperasikan tidak rusak,
di mana kasus sonar rusak yang menunggu masa perbaikan yang lama seringkali terjadi. Pada MEF etapa terakhir, tidak ada program akuisisi helikopter anti kapal selam yang diusulkan oleh TNI Angkatan Laut kepada Kementerian Pertahanan. Sedangkan pada OIF tahap pertama, pengadaan helikopter kapal selam sudah diusulkan oleh Cilangkap kepada Medan Merdeka Barat. Andai kata usulan tersebut disepakati, termasuk tercantum dalam Blue Book 2025-2029, pesawat sayap putar apa yang akan dibeli oleh Indonesia? Apakah rotorcraft yang memang dirancang sebagai wahana anti kapal selam, ataukah helikopter yang dipaksakan menjadi anti kapal selam? Rotorcraft yang diusulkan untuk diakuisisi sebagai pemburu kapal selam ialah AW149 karya anak bangsa Italia. Wahana terbang yang menggunakan engine yang sama dengan MH60 Romeo tersebut sejauh ini baru dipakai oleh Polandia, Mesir, dan Thailand bagi aplikasi militer. Konsumen dapat juga memilih adopsi engine Aneto 1K, produksi Sevrang Helicopter Engines, sebagai sistem pendorong. Helikopter yang dapat mengangkut 16 pasukan tempur itu mempunyai pula varian sipil, yaitu AW189 yang sampai sekarang masih menghadapi kompetisi ketat di pasar pesawat sayap putar sipil sejagat. Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 6 AW149 beberapa waktu silam, di mana varian yang diambil diutamakan bagi angkut pejabat. Selain sebagai rotorcraft angkut pejabat, pesawat sayap putar dengan maksimum take off weight 8.600 kg itu dapat difungsikan sebagai helikopter angkut pasukan, Medevac, Kasevak, SAR, dan ISR. Sampai saat ini belum ada pembeli AW149 versi militer yang memesan pesawat sayap putar tersebut untuk versi anti kapal selam. Indonesia akan menjadi pengguna pertama AW149 varian anti kapal selam jika program itu mendapatkan PSP dari orang nomor wahid di lapangan banteng. Namun masih menjadi pertanyaan, apakah AW149 akan menjadi helikopter anti kapal selam yang dapat diandalkan? Jakarta dengan senang hati hendak menjadi kelinci percobaan bagi AW149 versi anti kapal selam. Terlepas bahwa maksimum take off weight pesawat sayap putar dengan kecepatan jelajah 278 km per jam tersebut lebih besar daripada maksimum take off weight AS565 MPE. Hal demikian bukan dapat dijadikan sebagai sinyal bahwa AW149 akan menjadi rotorcraft pemburu kapal selam yang andal. Apalagi jika mengacu pada konteks Indonesia selama ini, tidak jarang peralatan dan subsistem yang mengisi suatu tipe pesawat atau helikopter dengan misi khusus tidak optimal. Apakah pada OIF 2025-2029 Jakarta akan mengoperasikan rotorcraft yang true anti-submarine warfare, ataukah hanya diberikan status sebagai helikopter anti kapal selam akan tetapi mempunyai kemampuan terbatas untuk tipe peperangan tersebut? Apakah AW149 pilihan yang tepat untuk memburu kapal selam bagi Indonesia di masa negeri-negeri lain tidak sudi menjadi kelinci percobaan merangkap first export customer? Apakah usulan pengadaan AW149 didasari oleh selera pengambil keputusan ataukah berdasarkan kajian mendalam, termasuk memperhatikan pengalaman negara lain yang menggunakan AW149 sebagai pesawat sayap putar anti kapal selam?